Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Oke, kita ketemu lagi di channel Lili Kusnendar, channel edukasi dan hobi dan edukasi. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang brake. Kemarin yang seri satunya sudah membahas tentang dasar-dasar chassis ya, di chassis mobil itu apa aja. Oke, hari ini pas bersamaan dengan kegiatan praktek ya, kegiatan praktek di teknik kendaraan ringan otomotif. Kebetulan di sini ada praktek engine dan praktek brake. Nah, jadi kita nanti sekalian akan bahas tentang brake sambil mempraktekkan yang akan dipraktekkan oleh siswa kelas 12 ya. Kemarin sudah disampaikan materinya secara teori melalui Zoom dengan Pak Sri Sarjana tentang materi teori dasar dari brake itu sendiri apa aja. Nah, hari ini kita akan lihat secara teknisnya brake itu, perawatan berkala pada rem itu apa aja. Kemudian yang akan Bapak lebih detailkan adalah tentang keselamatan kerjanya ya, tentang keselamatan kerjanya pada saat melakukan perawatan berkala pada rem ya, dari mulai mendongkrak atau dari mulai persiapan awal untuk praktek brake pada mobil. Oke, yuk kita lanjut dan tolong diperhatikan dengan secara seksama dan jangan di skip. Oke? Nah, standarnya jarak antara kamu dengan sepatu nanti di buku ini ada. Ya, jangan mengarang. Kalau mengarang itu tugasnya Pak Umar ya. Dan Pak Umar kan disuruh mengarang. Saya nggak nyuruh mengarang. Melihat standar ya, berapa diminta di bukunya. Nah, itu tiketnya di buku. Lalu kurangkan selisihnya. Kemudian pengukuran keadaan kanvas ya, sampai kanvas bisa bagus. Oke, hari ini kita akan mulai kegiatan prakteknya. Ini ada unit Suzuki R3 yang akan kita lakukan praktek untuk brake ya, dimana konstruksinya untuk Suzuki R3 ini depan itu adalah disc brake dan belakang menggunakan drum brake. Oke, terus untuk konstruksi basicnya, standarnya ini sebenarnya R3 ini sudah menggunakan ABS ya, atau anti-lock brake system. Tetapi untuk ABS ini karena sudah masuk ke sistem kontrol elektronik, ini tidak dibahas secara mendalam. Ini adalah materi untuk kelas 12. Oke. Jadi intinya di sini nanti ada master cylinder dan brake booster. Oke. Ya, ini master cylinder dan brake booster. Nah, untuk perawatan berkala biasanya hanya pengecekan secara visual dan apa kondisi dari fluidanya seperti apa. Terus nanti brake booster pemeriksaannya melalui pemeriksaan dari sekalian dengan brake pedal. Oke. Nah, untuk persiapan pertama pastikan peralatannya dulu sudah siap ya, dongkrak, terus kunci roda, jack stand, toolbox ya, toolbox ya, pastikan alatnya sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah manual book ya. Untuk pemula pastikan Anda memiliki manual book ya, ada manual booknya sesuai dengan tipe kendaraannya, karena ini berhubungan dengan keselamatan kerja si mekanik, keselamatan
dari kendaraannya itu sendiri. Jangan sampai ketika kita melakukan perlakuan pada kendaraan menyebabkan kerusakan pada kendaraan customer. Ya, kemudian sama keselamatan dalam penggunaan alat-alatnya. Jadi perhatikan manual booknya, terutama pada saat mendongkrak, dari mulai titik untuk mendongkrak itu di mana, kemudian titik peletakan jack stand itu di mana. Kemudian pastikan mobil itu dalam kondisi siap, terus cukup lapang, dan kondisi mobil di tempat yang rata. Ya, jangan sampai miring sebelah atau terlalu maju ke depan. Oke, yuk kita lanjut untuk langkah pembongkaran. Oke, yang pertama adalah mengendurkan mur roda. Ya, pastikan kunci rodanya ukurannya tepat sehingga tidak melukai mur roda. Ya, perhatikan posisi badan sehingga power untuk mengendurkan mur roda itu ada. Ya, jangan membungkuk atau apa. Agak keras tadi. Dia Pak, sosok dia aja. Siapa sih? Sini kok, biarin tadi dia dulu. Oke, yang depan dari kendornya. Oke, setelah dikendurkan, siapkan alat untuk lifting kendaraan atau mobil. Pertama, jack stand. Nah, jack stand ini fungsinya untuk menahan kendaraan ketika sudah didongkrak. Kemudian pendongkrakan. Udah bentar belum? Oke. Untuk titik pendongkrakan, ya. Kalau di manual book dari Suzuki sebenarnya ada di sini ya. Ada di sini. Nah, di sini kalau Suzuki ya. Pastikan kendaraan jenisnya apa. Kalau di Avanza biasanya di gardan tengah. Nah, ini tatakannya lagi nggak ada ya. Ini harusnya ada tatakannya. Nah, ini maka ada posisi aman satu lagi, yaitu di as. Ya. Oke. Pelan-pelan. Ya, pastikan untuk mendongkrak dengan aman. Oh ya, alat keselamatan satu lagi belum dipasang. Untuk penahan roda udah dipasang belum? Penahan roda itu kan lagi dongkrak belakang. Tuh, nih yang segitiga itu. Nah, taruh di depan. Bukan depannya. Soalnya belakang lagi dongkrak. Ya. Karena kalau belakang lari didongkrak, otomatis tidak ada rem parking brake. Dikit lagi. Belum. Belum. Oke. Udah segini. Kemudian untuk peletakan jack stand. Jack standnya di mana? Bukan di as. Ini di sini ada nih, ya. Nah, nih. Oh, ya, lihat di manual booknya ada. Oke. Dipasin ini. Ini sampai naik mentok dulu. Lagi sini. Bisa. Ini naikin, ini ke atasin, baru naikin. Nah. Pastikan kanan kiri sama, ya. Sama dikit. Udah ada. Yang sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan langkah untuk penurunan dongkraknya setelah jack stand dipaksa. Oke, perhatikan. Ini siapa namanya? Iya. Oke. Keselamatan kerja pada saat mendongkrak. Pertama adalah ketika posisi seperti ini, jangan pernah kepala masuk di kolong mobil. Ya. Kepala ada di sini. Jangan sampai. Kenapa? Kalau ini dongkraknya ambles,
pala hilang. nggak bisa halus. Ya. Hah? Enggak. Oke, coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Dongkrak lagi. Gimana caranya menurunkan dongkrak sehalus mungkin? Ya, nanti kan kalau ada customer yang lihat gubrak, waduh, Ini. bisa nggak balik lagi. Enggak. Coba turun halus. Ini tegak lurus dulu. Nah, itu bisa. Nah, oke. Jadi turunkan kendaraan secara Bisa kan? perlahan. Kenapa tadi nggak bisa? Alasan itu karena ini tidak tegak lurus. Jadi ini kamu pasang ini maksa. Oke, terus yang perlu diperhatikan keselamatan kerjanya yaitu pertama, kalau emang memerlukan masuk badan, usahakan yang masuk hanya tangan. Jangan sampai seluruh tangan, karena kalau terjadi accident, lebih milih mana? Patah leher apa patah tangan? Dua-duanya, Pak. Ya kan kalau accident. Iya, oke. Jadi jangan sampai kepala masuk. Ya, lanjut yang Depan belum tertutup, nggak bisa. depan. Pelan-pelan nanti. Ya, Bun, posisinya Bun. Oke. Nah, ban diusahakan masuk kolong. Nah, oke. Satu, sebagai pengaman. Kedua, ketika kamu mobilitas bolak-balik nggak bikin kesandung. Ya. Oke, ini drum brake. Oke. Ini tahu nggak tipenya tipe apa? Kalau kayak gini. Oh ini apa? Ayo, tipe apa ini? Tipe apa ya? Apa? Yang dua ya? Begini tuh. Apa yang begini loh? Iya, tipe apa? Aduh. Woi, pelan-pelan, woi. Oke, kalau drum brake itu ada beberapa tipe berdasarkan dari, jadi kalau di brake itu, di drum brake ada istilah namanya leading and trailing. Ya, itu kalau brake shoe yang searah dengan arah putaran roda itu disebut leading. Kalau yang berlawanan dengan arah putaran roda, ini kan nekannya ke sini, berarti kan berlawanan arah putaran roda tekanannya. Nah, ini disebut trailing. Nah, kalau seperti ini berarti ini ada yang searah, ada yang berlawanan. Kenapa? Karena dia wheel cylindernya di atas, di bawah nggak ada kan? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, ini makanya disebut dengan leading and trailing. Ya. Oke. Apa sih bedanya? Kalau leading ini karena searah dengan putaran roda, tekanannya lebih tinggi, lebih kuat dibanding yang trailing karena gayanya berlawanan. Nah, oke. Nanti tipenya macam-macam, ada yang two leading. Kalau two leading berarti dua-duanya leading, berarti dia wheel cylinder ada dua di atas, cuman gerakannya searah. Itu ada keuntungannya juga. Keuntungannya apa? Ketika maju pengeremannya lebih pakem. Cuman kelemahannya apa? Mundur jadi trailing dua-duanya. Pas mundur tekanannya kurang kuat. Oke. Nah, untuk bagian-bagian dari drum brake di sini ada, itu apa namanya? Ini namanya Ayo. Udah kelas 12 usah enggak. Apa? apa sih namanya tempatnya? Apa ini namanya? Tromol. Apa? Tromol. Oke, ini tromolnya atau brake drum.
Terus ini apa? Brake shoe, Pak. Ya, brake shoe. Ini apa? Itu namanya Tadi barusan Bapak sebutin. Wheel cylinder. ya. Silinder roda, ya. Ini ada return spring, pegas pengembali. Ini mekanisme apa nih? Ini mekanisme apa nih? Nih, yang belakangnya nih. Ayo. Nah, mekanisme rem parking atau parking brake levernya, ya. Ini penguncinya, brake pinnya, brake shoe pinnya. Ini backing plug, ya. Terus di sini pasti ada mekanisme penyetelan celah antara brake shoe dengan tromol. Dia di mana? Nyetelannya? Tahu nggak? Ayo. Ini di manual book ada. Kalau kamu baca manual booknya ada. Beda ya. Kalau di Avanza biasanya dari belakang atau Iya, kejam. Pak, dari belakang. Ini nggak ada, kosong. Berarti ini di mana? Ini depan ini. Dia ini doang Oh, nih. ini, Pak. Iya, ini bisa digeser maju mundur nih yang ini. Ya. Iya. Nanti waktu nyetel antara tromol dengan brake shoe di sini nyetelnya. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau untuk perawatannya di sini apa aja yang diperiksa? Tadi udah dijelasin sama Pak Robert apa aja? Ketebalan kampas rem, Pak. Ketebalan brake shoe, terus apa lagi? Diameter ini. Hah? Diameter tromol. Diameter tromol. Iya, Dari iya. mana ke mana berarti diameter tromol? Ini, Pak. Ya, dari sini ke sini ya. Iya. Ketebalan brake shoe. Terus apa lagi Terus kalau kebocoran ini silinder roda, Pak. silinder roda? Berarti dilihat ini ya, di Iya, sini kering. ada kering atau basah ya. Kering. Apa lagi? Keadaan pegas-pegas rem, Pak. Ya. Return spring-nya gimana? Apa lagi? Terus sama bersihin dengan angin kompresor, Pak. Ya, Sama bersihin stop. bagian Iya. backing plate-nya, pastikan bersih. Oke? Ya, silakan lanjutkan. Oke, ini sekarang kita lihat pembongkaran untuk rem depan. Ya, ini disc brake, tipe disc brake. Kalipernya tipe floating. Jadi kaliper brake depan itu ada dua tipe, yaitu fixed kaliper sama floating kaliper. Ya. Oke. Ya, ini apanya? Brake pad-nya ya. Pet. Oke, udah. Udah. Nah. Oke, ini yang disebut dengan kaliper tuh ini ya, ini kaliper brake. Nah, untuk disc brake itu sendiri, kaliper brake-nya ada dua tipe, yaitu ada tipe floating dan fix. Kalau tipe floating ya ini seperti ini. Nih, kaliper brake-nya bisa bergerak kanan kiri nih ya. Nih, dia ada pivot pin-nya di sini. Dia bisa bergerak kanan kiri. Nah, ini tipe floating. Kalau yang tipe fix itu biasanya pistonnya ada kanan kiri. Ya, pistonnya kanan kiri. Dia jepit brake-nya kanan kiri. Nah, itu biasanya dipakai untuk mobil balap sih biasanya ya. Untuk race yang daya cengkeramnya lebih kuat. Atau kendaraan-kendaraan mobil yang powernya besar dan tenaganya besar. Oke. Nah, ini bagian-bagiannya tadi kaliper. Ini ada pistonnya. Ini ada seal. Nah, ini kemudian nih disc brake-nya. Nah, ini ada brake pad. Terus ini apa? Nah, ini shim, plat, yang fungsinya adalah untuk mengetahui. Oh, yang ini. Nah, ini ada plat yang untuk mengetahui tebal brake pad.
ya. Ketika habis nanti plat ini akan bergesekan dengan disc brake sehingga menimbulkan bunyi. Jadi kalau ada timbul suara ketika jalan, srek, nah berarti tandanya brake padnya ini, kanvasnya sudah mulai habis. Oke. Nah, kira-kira perawatan berkalanya di sini apa aja? Saya bingung kan depan kamera. Di situ kan ada, emang nggak ada di situ perawatan apa aja? Disc brake depan, rem depan. Ini depan Pak. Apa aja? Memeriksa kebocoran kaliper. Memeriksa kebocoran kaliper, berarti bagian mananya? Bagian sini Pak. Ya, di seal sini ada bocor atau tidak? Terus mana lagi? Nah, Ya, di selang. ini apa? Brake hose atau selang remnya. Ya, Ya. levelnya ada bocor atau tidak? Terus apa lagi? Terus keretakan kaliper Pak. Apa? Keretakan kaliper. Ratakan Kaliper. kaliper, oke? Ya, karena ini tipe floating, dia nih geraknya kanan kiri nih ya, Iya. bisa gerak kanan kiri. Ini harus jangan sampai ada retak di sini terutama. Tapi jarang banget sih retak mah ya. Iya Pak. Kalau nggak lo hard braking banget nih jarang. Oke, terus ketebalan, Cakram Pak. cakram, Cakram. Ya. ini, terus sama apa lagi? Sama tebalan ini. Brake Brake padnya. padnya. Oke? Iya Pak. Ya, untuk rem depan itu aja pemeriksaannya. Sekarang pemeriksaan ketebalan brake shoe, ampas brake shoe. Oke, di sini ketebalannya tuh ini ya. Nih. Nih yang ininya aja nih. Yang bahan kanvasnya aja. Oke. Cara ngukurnya gimana? Nih di sini ada apa? Nih, ada cegongan kan? Oh iya. Iya kan? Ini ada cegongan kan? Udah ngukurnya di sini. Gimana caranya? Itu ke kunci Pak. Masuk nggak? Nah, Oh begini gitu. bisa. Oke. Oke. Kalau nggak ada ininya, kalau tidak ada cekungan seperti ini, baru begini ya. Nggak sanggup. Oke? Oke Pak. Jadi tidak ada yang salah lo mau begini, boleh. Ya. Ini juga Tapi boleh. di sini juga bisa nih, apa? Iya. Nah, ada metodenya di 3 tempat, di sini, di tengah, sama di sini. Tetapi pada dasarnya sebenarnya dicari yang paling tipis. Oke? Ya, ini tinggal diukur. Nah, cari yang paling tipis. Kalau udah tipis ya ganti. Oke? Nah, ini dapatnya berapa? Nah, cara bacanya gimana? Lihat yang nolnya dulu. Oke, nolnya posisinya di nol. lihat dulu nih berapa mili? 1, 2, 3, 4 mili. 4 mili lebih. Iya. Baru cari yang segaris. Yang segarisnya di angka berapa? 8 nggak sih Pak itu? Bukan. Lihat aja posisi nolnya kira-kira lebih dari setengah nggak? Enggak kan? Pasti di bawah 5. Yang segarisnya di berapa? Di 1,5 nih, 1,5. Berarti 15. Berarti ini kebalannya adalah 4,15 mili. 4,15 mili. 4,15 mili. Oke. Oke. Nah, itu untuk tebal kanvas atau brake shoe. Kemudian diameter tromol. Nah, coba taruh gelap, nggak kelihatan. Nah, di sini sebenarnya ada speknya ya. Tulisannya apa? Maksimal Ini 22,2. 81 KO, ini kodenya. Ini ada max dia. Berarti maksimum diameter adalah 222 mm. Oke. Coba kita periksa. Ini ada titik P. Ini ada ini. Nah, itu pasti berseberangan. Oke. Tarik. Enggak begitu. Halo Pak. Ini mana? Di mana? Nah, set. Kunci. Kunci langsung baca. Oke. Ini di 220 ya. Di 220.
20. Pas. Iya pas. 220 ya? Iya. Iya kan? 220. Speknya berapa? 22,2. 222. Ini 220. Iya. Aman atau tidak? Aman Pak. Masih aman ya? Masih layak, Pak. Tidak melewati 222 Milimeter. Oke. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan ketebalan disc brake dan brake pad pada rem depan ya. Nah, yang pertama disc brake. Untuk pemeriksaan disc brake itu biasanya speknya alat ukurnya menggunakan micrometer outside ya. Nah, untuk penggunaan micrometer outside ini pastikan sebelum melakukan pengukuran dikalibrasi dulu. Nah, di posisi nolnya ini harus segaris ya, garis pada spindle dengan garis nol pada ini putarannya, ini harus segaris ya. Nah, ini pas posisi nutup, posisi nolnya harus garis ya. Ini posisi nolnya bisa geser tuh ya. Oke, pastikan posisi nolnya lurus. Ini ketika posisi nutup nih, ini nolnya segaris. Oke, nah ini kalau sudah dikalibrasi udah pas nolnya, baru kita lakukan pengukuran tebal ya, ketebalan disc brake caranya. Nah ini ketika udah tekan, ini puter untuk posisi nguncinya. Oke, kalau udah ini langsung dibaca. Oke, untuk cara bacanya sini lihat nih angka yang atas nih ya. Ini yang ini 20. Dia strip bawah itu berarti 0,5, atas 1 berarti 21 ya. 21. Terus lihat bagian bawahnya, stripnya kelewat nggak sama garis spindle ini? Lewat. Kelewat ya. Iya. Berarti 21,5 ya kan? 21,5, tinggal lihat ini garis yang tengah ya, garis yang tengah ini ada bolpen biar pas ya. Nah lihat nih yang garis ini, nah ini segarisnya di mana? Lebih dekat ke 6 ya? Iya. Ini 5, ini ke 6 kan? Iya. Nah, oke lihat, lebih dekat ke 6. Nah, berarti kalau seperti ini nilainya berarti 21,56. Berarti ini kalau misalkan 20 lebih 1 ya? 20 lebih 1 berarti 21 ya? Iya, ini 21. Nah, ini buat potokan tengah-tengah nih. 0,5 ya yang bawah. Oke. Ini buat tinggal tambahannya, lebihannya berapa. Kalau kurang dari setengah, nih spindle-nya misalnya kurang dari setengah, berarti langsung baca di sini. Misalnya 45 atau 46, langsung baca di sini. Tapi kalau udah lewat garis bawah, maka ditambahin 0,5. Gitu. Ya. Jadi kayak gini nih bukan 21,6, tapi 21,56. Oke. Oke, itu ya. Itu cara mengukur ketebalan disc brake. Nah, kalau brake pad cukup pakai vernier caliper. Sama caranya seperti memeriksa ketebalan kanvas rem belakang tadi. Oke, sekarang kita mulai pemasangan. Nah, ntar dulu sebelum dipasang. Oke. Pastikan dulu di sini ini ada setelan. Nah, ini adalah setelan untuk yang ini ya. Ini setelan untuk menyetel kerenggangan deksu megarnya. Nih ya. Nah, ini nanti biasa setelan ini jadi satu dengan tarikan injekan pedal rem. Ya. Jadi ketika kita injek pedal rem, dia akan nyetel sendiri, otomatis dia akan megar. Ya, ini setelan ini.
Oke. Ya, silakan pasang. Oke, jadi nanti kalau misal ketika masang tromol rada susah atau terlalu longgar, setelnya di yang tadi. Nah, setelah ini diputar-putar, pastikan bisa muter. Terus ada sedikit gesekan dikit, srik gitu ya. Nah, itu berarti udah nggak terlalu longgar dan tidak terlalu rapat. Jadi masih bisa muter tromolnya, itu pastikan. Nanti untuk penyetelan celah antara brake shoe dengan tromolnya disetel dengan injekan pedal rem. Oke, itu untuk langkah pemasangan tromolnya. Terus langsung pasang ban. Kita lanjut ke pemasangan yang brake shoe depan, brake pad depan. Oke. Nah, ini posisi pemasangan seperti ini ya. Oke, ini pastikan ini plat penekannya, shimnya, terus ini posisi brake padnya, ya. Terus ini plat untuk indikator ketebalan brake shoe-nya. Pastikan tidak terbalik antara yang luar sama yang dalam. Oke, ini cukup gampang masangnya. Oke, silakan coba pasang. Ya. Jadi konstruksi untuk kaliper tipe floating type itu konstruksinya sangat memudahkan pada saat bongkar pasang. Ya, dia hanya cukup melepas baut ini ya. Satu baut aja. Oke, pastikan untuk keselamatan kerjanya waktu memasang ya. Nah, ini karena mobil udah cowok, lo bisa masang dari situ ya. Kalau aslinya mah nggak bisa. Ya. Iya, Pak. Aslinya dari mana? Ini dari sini, Pak. Nah, dari depan sini ya aslinya. Ini kan udah dicoak, Pak. Terus kalau untuk tipe disc brake itu dia keuntungan disc brake adalah dia penyetelan celah antara brake pad dengan disc brake itu otomatis. Ya, dia otomatis akan menyetel celahnya sendiri. Dia bisa seperti itu karena dari konstruksi seal-nya. Ya, seal yang tadi pada piston memungkinkan ketika dia nekan jepit disc brake, si seal akan menarik ya, menarik balik dari brake pad, dan dengan tekanan hidrolisnya juga menarik piston ke dalam balik ya. Itu keunggulan dari disc brake itu. Jadi tidak memerlukan penyetelan celah antara brake pad dengan cakramnya. Ya, terus bagaimana Pak kalau macet? Nah, kalau macet berarti seal-nya yang bermasalah. Seal-nya udah nggak elastis lagi. Oke, makanya biasanya kalau disc brake yang diperiksa adalah bagian seal-nya. Seal-nya ada dua ya, ada seal debu, ada seal piston. Nah, kalau macet biasanya seal pistonnya yang bermasalah. Oke, silakan lanjutkan pasang ban. Oke, itu sudah selesai untuk pemasangan rem belakang dan rem depan. Nah, setelah ini biasanya kalau dilakukan pembongkaran, kalau tidak dilakukan pembongkaran biasanya tidak perlu dilakukan bleeding biasanya ya. Nah, kalau misalnya ada pembongkaran, misalnya ganti seal atau ganti komponen yang ada di wheel cylinder, atau ada kebocoran pada nipple, maka harus dilakukan bleeding ya. Bleeding itu adalah prosesi membuang udara pada saluran rem, brake pipe, sehingga supaya
tekanan hidrolisnya lebih maksimal. Mana sih cewek-cewek? Cewek itu. Nanti prosesnya begini. Sekarang kita proses bleeding. Jadi ini ditekan terus gini. Remnya. Ya. Tapi ini handremnya ditarik ya ini. Terus sampai berat. Karena sudah berat nanti gini. Nah, kalau di klakson dia ngebuang di sini. Nah, nanti siapa yang di atas? Nih. Kunci 8 mana kunci 8? 8 ring. Oke, untuk prosesi bleeding yang pasti kondisi mesin harus hidup. Ya, harus ada helper. Ya, helper ini di posisi depan, di supir depan, dia yang bagian menginjak pedal rem. Ya. Ya, ngocok rem ya, ngocok remnya. Kemudian untuk prosesi bleeding, kalau misalnya dilakukan overhaul secara keseluruhan, bleeding itu di bagian yang terjauh dulu sebenarnya. Nah, kita contohkan yang sebelah sini dulu ya, yang sebelah sini. Ya, kalau habis overhaul biasanya yang terjauh dulu. Nah, untuk di sini ada baut nipple ya. Nah, ini baut nipple yang kecil ini. Ini biasanya baut 8. Nah, ini kan pipa minyak rem masuk ke wheel cylinder. Nah, ini adalah baut untuk membuang udara. Ya, membuang udara. Nah, pastikan pada saat membuka baut nipple arahnya jangan salah. Ya, arah memutarnya jangan sampai salah. Alatnya pakai kunci ini. Ya. Ada juga yang kuncinya dibelah tengahnya itu biar ya. Terus selang, terus penampung minyak rem. Ya. Oke, yang injak pedal rem siapa? Oke, untuk pastikan antara helper yang menginjak pedal rem dengan mekanik yang membuka nipple, baut nipple rem harus sudah ada kesepakatan. Ya, jangan sampai nggak ada kesepakatan, nanti misalnya pas bunyi klakson dia lagi nggak nginjek rem misalnya, harus kesepakatannya jelas. Pedal remnya jangan dilepas ya, tetap timing aja. Oke, yang ngasih perintah tetap. Oke, ya helper perhatikan, yang di sopir perhatikan, kamu harus dengerin perintah nih si mekanik. Nah, nanti misalnya bilang kocok ya, berarti kamu kocok pedal rem, ya. Dikocok pedal remnya. Kuncinya pas ya, jangan lecet ya. Kocok. Ya, Terus dikocok, kocok itu berarti diinjak-injak, nginjak pedal rem sampai tinggi. Nah, gitu. Nah, begitu terus, kurang dalam, terus Ya. sampai habis. Terus, Sampai berat. nah kalau kamu udah berat, kasih kode misal tin. Klakson ya Pak. Tin. Injak. Salah. Injak ya Pak. Pedalnya posisi diinjak. Nih, ke bawah. Pada saat ngocok ini ditahan gini, baru Nah. ditahan baru diklakson. Nah, tahan. Baru kata dia kocok lagi, baru kamu ulang. Kalau begitu masuk angin. Nah, ya. Ulang. Set, coba. Set. Tahan dulu kamu, dah. Kamu buka, tutup lagi. Dah. Kocok. Kamu baru ngasih perintah. Kocok. Kocok, Bang. Terus. Nah, lihat minyak remnya. Terus jangan lupa minyak rem
reservoir ya. Jangan sampai Habis ya rem. kasihkan ngocok, minyak rem habis, akhirnya malah jadi Udah cukup kan tadi ini. Enggak ada minyak rem. Habis. oke. Nah, itu yang pasti prosesnya seperti itu untuk melakukan bleeding. Biasanya kalau sudah bleedingnya udah enak, pedal rem akan naik ya, Naik ya, Pak. nggak akan ambles, naik sendiri dia. Otomatis Pak. Oke. Soalnya kalau anginnya terlalu banyak, dia akan ambles pas lagi menjas pedal rem. Oke. Cukup. Oke guys, kok guys. Oke. Tadi videonya kepotong, baterainya habis. Intinya setelah melakukan apa namanya bleeding, membuang udara dari sistem hidrolis rem, ya pokoknya itu harus bersih dari udara. Tujuannya supaya tidak terjadi tekanan remnya itu ngempos ya, sehingga bisa menyebabkan rem blong atau mesti dikocok berkali-kali baru ngerem, karena sifat dari udara itu bisa dikompresi sehingga tekanan dari pedal rem nggak nyampe ke wheel cylinder atau ke piston kaliper. Nah, setelah dilakukan bleeding baru pasang bannya lagi, dongkrak, turunkan roda, kemudian kencangkan lagi roda. Setelah itu baru lakukan penyetelan rem parkirnya. Oke. Setelah rem parkirnya sudah oke, tinggi pedal disetting ulang. Sudah oke, kemudian dicek-cek lagi apakah masih ada kebocoran di keempat rodanya untuk memastikan benar-benar aman, karena sistem rem itu adalah salah satu peranti keamanan yang sangat penting. Jangan sampai terjadi failure ya, atau kerusakan, karena kalau lagi kecepatan tinggi ya, udah dah sangat berbahaya. Jadi pastikan tidak ada kebocoran, pastikan minyak rem kondisi yang ada di master rem penuh ya, sampai batas levelnya. Oke, itu materi perawatan berkala rem tadi yang sudah kita lihat urutan prakteknya. Mudah-mudahan dapat membantu atau dapat menambah wawasan pada para viewer yang menonton vlog perawatan berkala rem kali ini. Oke, kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.